warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, baik. Bagaimana kabarnya anak-anak hari ini? Alhamdulillah, luar biasa. Allahu Akbar. Baik, alhamdulillah ya. Sebelum kita memulai pembelajaran, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu. Berdoa sebelum belajar dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyyan wa rasula. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma. Amin. Baik, oke, sekarang berdiri ya anak-anak, kita membaca Pancasila terlebih dahulu. Oke, yang pertama Pancasila. Pancasila. Satu, ketuhanan yang Maha Esa. Ketuhanan yang Maha Esa. Dua, kemanusiaan yang adil dan beradab. Kemanusiaan yang adil dan beradab. Tiga, persatuan Indonesia. Persatuan Indonesia. Empat, kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Kerakyatan yang dipimpin oleh hikmah kebijaksanaan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Dalam permusyawaratan perwakilan. Lima, Lima, keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Silakan Bu. Baik, Ibu absen terlebih dahulu ya. Mbak Maya Sofia hadir Bu. Kemudian Mbak Isnani Ami, Mbak Gita Arya hadir Bu. Oke, baik, hadir semua ya. Hadir, Bu. Oke, baik. Sebelum memulai pembelajaran kita ice breaking terlebih dahulu. Oke, berdiri semuanya. Oke, jika Ibu bilang tepuk tunggal, kalian tepuk tunggal ya. Ya, Bu. Yang juga Ibu bilang tepuk ganda, kalian tepuk ganda ya. Ya, Bu. Oke. Siap. Sekarang kita mulai yaitu tepuk tunggal, ganda, ganda, tunggal ganda, tunggal ganda. Baik, Ibu ya. Oke, baik. Kita akan mempelajari mengenai peristiwa kerasulan Nabi Muhammad Sallallahu alaihi wasallam. Ya, tujuan kita belajar karena apa? Karena peristiwa kerasulan Nabi itu merupakan munculnya agama Islam. Oke, yang pertama yaitu peristiwa kerasulan Nabi. Bisa dibuka buku paketnya halaman 56. Latar belakang mengenai peristiwa kerasulan Nabi Muhammad SAW. Nah, yang pertama ya, Nabi Muhammad itu berasal dari Bani Hashim. Dia berasal dari Bani Hashim yang diasuh oleh pamannya yang bernama Abu Thalib. Nah, kemudian Nabi Muhammad itu memiliki sifat amanah ya, sifat amanah yang mana beliau itu sebagai penyedia air bagi orang-orang jahiliyah pada saat itu. Nah, kemudian walaupun begitu Nabi Muhammad itu tidak pernah mengikuti ajaran mereka, tidak pernah mengikuti tradisi mereka seperti itu, sehingga Nabi Muhammad itu terjaga dari orang-orang yang memiliki akhlak yang buruk ya. Kemudian selain itu Nabi Muhammad juga bertafakur di Gua Hira. Dan Nabi Muhammad bertafakur di Gua Hira ini
untuk merenung, untuk memikirkan nasib dari kaum jahiliyah pada saat itu. Nah, kemudian selain Nabi Muhammad merenung, ya, Nabi Muhammad itu juga menghindarkan diri dari orang-orang yang memiliki perilaku yang buruk, ya, seperti itu. Kemudian ini adalah gambar dari Gua Hira, ya. Gua Hira ini gua yang sangat licin, yang sangat terjal, yang mana hanya orang-orang yang bisa memasukinya, seperti Nabi Muhammad. Kadang beliau itu membawa bekal dari rumah, ya, untuk membawa bekal dari rumah untuk dimakan di sana, ya. Kadang jika bekalnya itu habis, Nabi Muhammad SAW itu pulang ke rumah untuk mengambil bekal yang sudah disiapkan oleh Aisyah, sudah disiapkan oleh Khadijah. Oke. Yang pertama ada wahyu yang disampaikan Nabi, yaitu wahyu surat Al-Alaq ayat 1-5. Wahyu ini, ya, diturunkan Nabi pada saat Nabi berusia 40 tahun. Ya, Nabi mendapatkan wahyu ini surat Al-Alaq ayat 1-5. Nah, pada saat itu terjadi peristiwa Rasulullah Nabi, ya. Rasulullah Nabi itu adalah di mana malaikat Jibril datang pada Nabi dalam wujud sebagai manusia, ya. Kemudian malaikat Jibril berkata kepada Nabi, "Iqra, bacalah." Kemudian Nabi berkata, "Aku tidak dapat membaca." Kemudian Nabi berkata lagi, "Iqra, bacalah." Kemudian hal tersebut diulangi sampai 3 kali, dan akhirnya Nabi Muhammad SAW dibimbing oleh malaikat Jibril untuk membacakan surat Al-Alaq ayat 1-5, seperti itu. Nabi Muhammad itu menerima wahyu yang pertama surat Al-Alaq ayat 1-5. Dan Nabi Muhammad itu keluarga dari Gua Hira. Kemudian dalam kondisi takut, ya, menggigil takut. Kemudian Nabi Muhammad menyuruh istri Nabi yang bernama Khadijah untuk menyelimuti beliau, seperti itu. Kemudian Khadijah itu heran, kenapa kok Nabi seperti ini, gak kayak biasanya, ya. Nah, kemudian Khadijah mengajak Nabi untuk berjumpa dengan pendeta Nasrani yang bernama Waraqah bin Naufal. Nah, Waraqah bin Naufal ini adalah seorang pendeta Nasrani yang berwawasan luas, yang mana pada saat itu Waraqah berkata kepada Nabi bahwasannya yang datang kepada Nabi adalah malaikat Jibril, ya, malaikat Jibril yang mana datang untuk mengatakan bahwasannya Nabi itu merupakan utusan Allah, seperti itu. Nah, kemudian tanggal 17 Ramadan, tanggal 17 Ramadan ini diperingati sebagai turunnya Al-Quran, atau disebut juga dengan peristiwa Nuzulul Quran, seperti itu. Ini adalah wahyu yang pertama. Kemudian kita lanjut ke wahyu yang kedua. Nah, yang kedua ini adalah sesudah Nabi itu berjumpa dengan Waraqah bin Naufal, ya. Nabi Muhammad berharap bahwasanya Nabi Muhammad segera mendapatkan wahyu yang kedua.
Tetapi wahyu tersebut tidak kunjung datang sehingga akhirnya Nabi Muhammad itu merasa sedih. Nah, kemudian peristiwa ini dinamakan dengan Fatratul Wahyi atau disebut juga dengan masa terputusnya wahyu. Ya, seperti itu, masa terputusnya wahyu. Nah, kemudian setelah itu Nabi Muhammad berjalan di suatu tempat, kemudian Nabi Muhammad itu mendengar suara gemuruh dari langit yang mengatakan bahwasanya ya Rasulullah adalah utusan Allah, seperti itu. Nah, kemudian Nabi juga mendengar suara itu lagi ketika Nabi sedang berselimut, yang membacakan surat Al-Mudaththir ayat 1 sampai 7. Nah, surat Al-Mudaththir ini kan yang menjadi permulaan untuk menyiarkan agama Islam. Makan permainan yang nanti cara mainnya yang pertama dibagi menjadi dua tim, yaitu tim putra dan putri yang masing-masing terdiri dari 2 orang, ya. Kemudian masing-masing orang harus membawa pulpen dan menjawab pertanyaannya harus urut nomor yang nggak boleh dijah-jah. Nah, kemudian harus berbaris, ya. Jika sudah menjawab atau belum menjawab, maka harus mundur ke belakang, seperti itu. Apakah bisa dipahami? Bisa, Bu. Oke, sekarang yang mau maju nanti dapat hadiah. Ayo maju. Berapa orang, Bu? Semua? 2 orang. Oh, 2 orang. Masing-masing tim 2 orang. Oh, jadi 2 orang. Mbak Naya sama Mbak Diva. Mbak Diva sama Mbak Ayu. Oke, Ibu hitung mundur. 3, 2, 1. Ini apa ini, Mas? Fatratul Wahyi. Oh, nggak dijawab, salah ya, nomor 7. Iya. Oke, poinnya 1, 2, 3, 4 poin untuk timnya Mbak Istana. Betul, nomor 1. Ini udah dijawab ya? Iya. Salah. Salah. Kenapa kok nggak dijawab? Oh, salah ya, nggak dijawab. Mimpi apa ini? Mimpinya Mbak siapa tadi? Maya. 1, 2. Jadi pemenangnya dapat jajan. Dopingnya Mbak Isna ya. Iya. Oke, Oke, untuk refleksi hari ini yang belajar hari ini bahwasanya Nabi Muhammad itu memiliki sifat amanah dan sifat yang dapat dipercaya.
Kemudian kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari, seperti semisal ada orang yang mengamanatkan sesuatu kepada kita, ya kita harus bertanggung jawab, entah itu pekerjaan atau barang dan sebagainya, itu kita harus bertanggung jawab, kita tidak boleh berkhianat seperti itu. Kemudian, oke, kesimpulan hari ini, siapa yang mau menyimpulkan kesimpulan hari ini? Mbak Apri? Ya, kesimpulannya Nabi Muhammad mengucapkan jalan keluar agar kaumnya tidak berperilaku jahiliyah dengan tetap patuh di dua qiraat. Beliau mendapatkan wahyu pertama surat Al-Alaq 1-5 dan wahyu kedua surat Al-Mudaththir ayat 1-7. Baik, surat Al-Alaq ayat 1-5 adalah perintah untuk membaca, ya. Kemudian surat Al-Mudaththir ayat 1-7 perintah untuk berdakwah. Nah, oke, sebelum kita untuk materi, Ibu mau memberi tugas, ya, mengerjakan pilihan ganda halaman 68, ya, di buku paket saja, ya. Kemudian besok kita bahas bersama seperti itu. Hari ini apakah ada yang mau ditanyakan sebelum mengakhiri pembelajaran hari ini? Tidak, Bu. Tidak, Bu. Oke, sebelum kita akhiri pembelajaran, kita doa kafaratul majelis. Subhanallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Oke, cukup sekian dari Ibu. Apabila ada kesalahan, mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.